Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Pada pertemuan ke-6 apresiasi prosa fiksi kali ini, saya akan menganalisis prosa fiksi angkatan Pujangga Baru, yaitu novel Belenggu karangan Armin Pane. Jadi tonton sampai habis ya. Terdapat 3 topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Topik yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu Angkatan Pujangga Baru. Yang kedua, kita akan membahas siapa itu Armin Pane. Dan yang ketiga, apa itu novel Belenggu dan apa saja unsur-unsur intrinsik di dalam novel Belenggu itu sendiri. Oke, pada topik yang pertama kita akan membahas apa itu Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru adalah kelompok sastra dan bahasa yang muncul pada tahun 1930-an sebagai reaksi dari banyaknya sensor Komisi voor de Volkstheater atau kini disebut sebagai Zaman atau Angkatan Balai Pustaka. Komisi tersebut menyensor karya sastra yang berkaitan dengan rasa nasionalisme dan kesadaran berbangsa. Adapun kelompok yang membuat majalah dengan menggunakan Pujangga Baru sebagai nama dari majalah tersebut, terdapat beberapa perintis Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, Amir Hamzah, dan Armin Pane. Salah satu sastrawan atau perintis pada Angkatan Balai Pustaka adalah Armin Pane. Armin Pane adalah seorang sastrawan yang berasal dari Indonesia. Pada tahun 1933, bersama Sultan Takdir Ali Syahbana dan Amir Hamzah, ia mendirikan majalah Pujangga Baru yang mampu mengumpulkan penulis-penulis dan pendukung lainnya dari seluruh penjuru Hindia Belanda untuk memulai sebuah pergerakan modernisme sastra. Salah satu karya sastra yang terkenal yang dihasilkan oleh Armin Pane adalah novel Belenggu. Salah satu prosa fiksi yang diciptakan oleh Armin Pane pada Angkatan Pujangga Baru adalah novel Belenggu. Novel Belenggu ini diterbitkan pada tahun 1940-an. Novel ini menggambarkan banyaknya perselingkuhan dan perceraian pada angkatan tersebut. Novel ini mempunyai sejarah yang menggemparkan pada masanya. Yang pertama yaitu novel ini ditolak secara mentah-mentah pada Angkatan Balai Pustaka, dan novel ini ramai dipuji dan juga ramai dicela pada masa itu. Tetapi akhirnya novel ini menjadi salah satu roman klasik modern Indonesia. Jika kita sudah membahas apa itu Angkatan Pujangga Baru, siapa Armin Pane, dan apa itu novel Belenggu, selanjutnya kita akan menganalisis unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada novel Belenggu. Yang pertama ada tema. Menurut saya sendiri, tema yang terdapat pada novel Belenggu ini terbagi menjadi 2. Tema mayornya dalam roman Belenggu ini adalah kehidupan yang tidak bebas ataupun terbelenggu, istilahnya begitu. Sedangkan tema minor dalam roman Belenggu ini adalah modernisasi, cinta segitiga, perselingkuhan, dan perceraian. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kedua ada latar. Adapun latar yang terdapat pada novel Belenggu ini terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial budaya. Yang pertama ada latar tempat. Latar tempat pada novel Belenggu ini adalah rumah, hotel, sekolah, dan tepi pantai Priuk. Yang kedua ada latar waktu. Dalam latar waktu pada novel Belenggu ini menggambarkan latar waktu pada tahun 1938 sampai 1940-an. Hal ini dapat dilihat dari keadaan atau situasi sosial budaya yang diceritakan pada novel ini. Selanjutnya ada latar sosial budaya. Latar sosial budaya di dalam novel ini adalah berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi ini. Di samping itu, latar sosial budaya juga berhubungan dengan status sosial tokoh yang bersangkutan, misalnya rendah, menengah, ataupun atas. Selanjutnya, unsur intrinsik prosa fiksi yang terakhir yang saya bahas pada pertemuan kali ini ada tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Dr. Sukartono atau biasa dipanggil dengan Tono. Sukartono merupakan tokoh sentral atau tokoh utama di dalam novel ini, karena tokoh ini mengambil andil atau bagian terbesar dalam peristiwa di dalam novel ini. Tokoh ini penting karena sering ditampilkan dan mendominasikan cerita dalam novel. Tokoh ini juga sangat menentukan perkembangan plot secara keseluruhan.
Tokoh kedua yaitu ada namanya Sumartini atau biasa yang dipanggil dengan Tini. Tini juga termasuk tokoh yang penting karena mendominasi jalannya cerita. Sumartini adalah istri Tono yang bisa dibilang sangat modern, cara berpikirnya pun sangat modern. Waktu masih mahasiswi, dia sangat populer dan suka berpesta. Pada masa itu Tini menikah pada Tono, sehingga setelah dia diputuskan menjadi semakin tidak acuh pada keinginan laki-laki. Tokoh yang ketiga ada Siti Rohayah atau biasa dipanggil dengan Yah. Seperti halnya Tono dan Tini, tokoh Yah juga merupakan tokoh sentral yang mendominasi cerita di dalam novel ini. Siti Rohayah adalah nama samaran dari Nyonya Eni dan Siti Hayati yang disingkat menjadi Yah. Yah merupakan teman Tono dari sekolah rakyat yang kemudian menjadi simpanannya. Dia juga seorang penyanyi keroncong terkemuka pada masa itu. Tokoh selanjutnya adalah Nyonya Padma. Nyonya Padma merupakan tokoh bawahan dalam novel ini, karena tokoh ini hanya muncul beberapa kali di dalam cerita. Tokoh selanjutnya ada Putri Aminah. Putri Aminah adalah sebuah tokoh atau seseorang yang suka berolok-olok, selalu ingin mengetahui urusan orang lain. Selanjutnya adalah Karno. Karno adalah pembantu dari Dr. Sukartono yang amat sangat patuh terhadap perintah tuannya. Dan tokoh yang terakhir yaitu ada Nyonya Rusdio. Nyonya Rusdio merupakan tokoh tambahan di mana tokoh ini bersikap baik dan seorang yang mencairkan suasana ketika ada perkelahian yang terjadi di dalam novel ini. Demikianlah pembahasan saya mengenai prosa fiksi pada angkatan Pujangga Baru, yaitu novel Belenggu karangan Armin Pane. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata di dalam video ini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.